Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat sebuah topik yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki dampak besar terhadap hubungan sosial dan keberkahan hidup kita. Topik tersebut adalah bergunjing atau lebih dikenal dengan istilah gibah. Bergunjing adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya. Yang jika orang tersebut mendengarnya, ia akan merasa tersinggung atau terluka. Meskipun hal yang dibicarakan itu benar, perbuatan ini tetap dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang bahaya gibah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Ayat ini jelas menggambarkan betapa buruknya perbuatan bergunjing. Allah menyamakan gibah dengan memakan bangkai saudara sendiri. Suatu perumpamaan yang sangat mengerikan. Jika kita merasa jijik membayangkan memakan bangkai, seharusnya kita juga merasa jijik ketika terlibat dalam perbuatan bergunjing. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa gibah sangat tercela dalam pandangan Islam? Pertama, gibah merusak hubungan sosial dan menciptakan perpecahan di antara umat. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya dibicarakan di belakang, perasaan sakit hati, marah, dan dendam bisa muncul. Persaudaraan yang harusnya erat menjadi renggang, dan kepercayaan di antara sesama pun hilang. Kedua, gibah menghilangkan keberkahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita diajarkan bahwa diam lebih baik daripada berbicara sesuatu yang bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Lisan kita harus dijaga dari perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi yang menimbulkan dosa seperti gibah. Saudara-saudara sekalian, bergunjing bukan hanya terjadi ketika kita berbicara langsung dengan orang lain. Di era teknologi sekarang, gibah juga bisa terjadi melalui media sosial, grup chat, atau bahkan komentar di platform online. Apapun medianya, selama kita membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu tetap dianggap sebagai gibah. Lalu bagaimana cara kita menghindari gibah? Pertama, ingatlah selalu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 18, "Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Quran Surat Qaf ayat 18. Kedua, berusahalah untuk selalu berbaik sangka terhadap sesama. Jangan terburu-buru menilai atau mencari-cari kesalahan orang lain. Allah mengingatkan dalam ayat yang sama dari surat Al-Hujurat, "Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Ketiga, jika kita berada di lingkungan yang sedang bergunjing, sebaiknya kita berusaha untuk mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Jika merasa sulit, lebih baik kita memilih untuk meninggalkan majelis tersebut agar tidak terjerumus dalam dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, marilah kita saling menjaga dan melindungi kehormatan sesama. Jangan jadikan lidah kita sebagai alat untuk menyakiti saudara kita. Sebaliknya, mari kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang bermanfaat yang dapat mendatangkan pahala dan keberkahan. Jika ada di antara kita yang pernah terjatuh dalam perbuatan gibah, marilah segera bertaubat. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Taubat itu harus diiringi dengan kesungguhan untuk tidak mengulangi lagi dan jika memungkinkan, meminta maaf kepada orang yang telah kita gunjing. Mari kita perbaiki diri sendiri sebelum terlambat dan senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah untuk menjaga lisan dan perilaku kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, serta memberikan kekuatan untuk selalu berkata yang baik atau memilih diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.